Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pengisian CPPT atau swab dari keperawatan. Pertama, di aplikasi akan tampil menu untuk login seperti biasa, dan ini akan eh, login ke dalamnya menggunakan hak akses masing-masing, menggunakan user dan password yang sudah diberikan. Setelah user dan password diketik, klik login. Oke, sekarang kita lihat di bagian pasien rawat jalan. Di pasien rawat jalan sini saya berikan contoh tiga dengan status yang berbeda. Yang pertama adalah status pasien yang belum diperiksa, kemudian status yang sudah, dan status batal periksa. Untuk eh, pengisian CPPT kita menggunakan klik 2 kali di kode dokter. Jadi status yang belum ini artinya untuk CPPT-nya masih belum dikerjakan. Untuk masuk ke dalam CPPT atau swab-nya kita bisa klik 2 kali di bagian kolom kode dokter. Diklik 2 kali akan tampil beberapa tab. Yang pertama adalah penanganan dokter, penanganan petugas, kemudian penanganan dokter dan petugas, pemeriksaan obstetri, ginekologi, diagnosa, dan catatan dokter. Untuk di CPPT kita mengisi di bagian pemeriksaan. Kita lihat di bagian dilakukan ini adalah petugas yang melakukan login pada saat awal. Dan untuk dokter, tinggal dipilih dokter siapa yang melaksanakan atau yang akan mengisi CPPT tersebut. Oke, sebenarnya CPPT ini atau bisa dibilang catatan perkembangan pasien terintegrasi. Ini dokumentasi tentang perkembangan kondisi pasien yang dilakukan oleh ahli pelayanan kesehatan dan sudah terintegrasi. Tujuannya sebenarnya sebagai pedoman untuk mendapatkan informasi data pasien baik secara menyeluruh, kemudian untuk mempermudah informasi perkembangan pasien dan dapat dijadikan pedoman dalam menuliskan asuhan pelayanan pasien agar sesuai dengan rekam medis pasien. Sebenarnya di dalam lembar CPPT itu biasanya terdiri dari 5 kolom. Itu pertama dari tanggal jamnya otomatis akan terikut di dalam pada saat kita menuliskan CPPT. Tanggal jamnya akan otomatis. Kemudian profesi bagiannya apa, kemudian hasil pemeriksaan, analisa, rencana dan penelaksanaan pasien, kemudian dari instruksi nakes, termasuk pasca bedah atau prosedur, dan ada verifikasi dari dokter penanggung jawab pelayanan DPJP. Oke, untuk eh, pengisian CPPT, kita dapat lihat di sini di subjek objek, assessment plan, instruksi dan evaluasi, dan ada pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Kita contohkan misal pasien ini adalah pasien dengan perawatan luka. Untuk subjek bisa kita buat pasien mengeluh nyeri sekitar luka ketika dievaluasi. Kemudian untuk objeknya bisa kita buat pada balutan luka terlihat ada nanah dan berbau. Kemudian di asesmen terjadi infeksi pada luka. Dan untuk di plan-nya bisa kita teruskan perawatan luka. Untuk lanjutkan bagian instruksi dan evaluasi, misal instruksinya ini adalah basahi luka dengan NaCl 0,9% sesuai instruksi. Dan di bagian evaluasi ini karena lukanya masih belum sembuh, luka masih bernanah.
Oke. Kemudian di bagian tanda-tanda vital dapat kita isikan misalnya suhu pasien 36,5. Kemudian dari tinggi badan, eh, pasien sudah diperiksa tinggi badannya misalnya 169, kemudian berat badannya 70, tensi normal 110/80, kemudian respirasi per menit misal 20, dan nadi 82. Untuk SPU 98, GCS 15. Kesadaran kompos mentis. Setelah ini terisi semua, energi les misalnya. Kemudian setelah ini terisi semua, tinggal diklik simpan. Oke, setelah diklik simpan, kita dapat melihat hasil dari pengisian kita di atas, dari tanggal rawat, kemudian jam pelaksanaannya, pengisian dari swab ini sudah ada, dan tanda-tanda vital beserta dengan CPPT yang sudah kita berikan. Dan di ujung di sini ada siapa yang membuat CPPT tersebut. Ini sesuai dengan login yang pada saat masuk ada NIP dan ada nama dokter atau paramedisnya, kemudian profesinya. Oke, dari hasil ini kita dapat eh, untuk mencetak hasil dari CPPT yang telah kita buat. Kita observasi. Oke, ini dari nomor rawat, nomor nama pasien sampai dengan sepetugasnya tercantum semua dan bisa kita print out untuk dimasukkan di bagian list pasien. Oke. Kemudian misalnya ini ada kejadian kita kurang atau akan mengganti dari swab yang kita buat. Ini orang lain tidak bisa untuk menggantinya kecuali si petugas itu sendiri yang membuat CPPT-nya. Jadi tinggal diklik dari CPPT yang dibuat atau yang diubah. Kemudian tinggal kita ubah. Bisa ditambahkan apapun di sini sesuai dengan apa yang kita dapat peroleh dari lapangan. Dan kalau memang sudah diganti, apa yang mau ditambahkan atau dikurangi, tinggal klik ganti. Dan yang baru sudah masuk di bawah. Oke, sekarang kita lihat hasilnya setelah kita menuliskan CPPT di kolom pemeriksaan. Otomatis status pasien yang awalnya belum menjadi sudah. Itu berarti pasien ini sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah mengisi CPPT dari si pasien. Oke, saya kira untuk pengisian CPPT pasien sudah jelas. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.